Baik, kita lanjut materi ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita coba latihan kembali terkait dengan penyelesaian traveling salesman problem ya menggunakan algoritma and colony optimization ya. Di sini saya punya sebuah graf ya. Sebuah graf ya. Dan kita coba selesaikan ini ya, problem ini ya dengan menggunakan and colony optimization ya. Pertama, ini graf ini kita terjemahkan dulu ke dalam matriks ya. Jadi kita harus terjemahkan dulu ke dalam matriks. Kita terjemahkan dulu. Ya, ini matriks D ya. Satu ke 2, 10 nilainya ya. Kita buat. 1 ke 3, 15. 1 ke 4, 20. Kemudian dari 2 ke 1, 10. 15, 20. 0. 2 ke 3, 5. 2 ke 4, 25. Satu lagi, 3 ke 4, 30. Ya, jadi dari graf ini kita sudah terjemahkan ke dalam satu matriks, yaitu matriks D. Ya. Nah, setelah ini kita coba menghitung nilainya ya, berdasarkan modul. Jadi kita akan menghitung nilai ya untuk mendapatkan ini ya. Jadi untuk mendapatkan ini ya. Jadi kita butuh nilai siapkan sebuah matriks ya untuk tau ya. Jadi kita buat dulu tau, nilai tau. Ya. Ini nilai tau ya. Kemudian ini saya copy. Nah, nilai tau ini adalah nilai yang kita inisialisasi ya. Jadi anggap aja nilai yang kita inisialisasi ya. Di sini saya buat dulu nilai alfa. Kemudian nilai beta. Kemudian nilai evaporation ya. Nah, ini anggap aja nilainya 1, betanya juga 1, kalau ini evaporation-nya 0,5 misalnya ya. Nah, yang ini kita beri nilai 0,1. Jadi ini semuanya sama. Kalau kemarin contohnya 1 ya, sekarang saya ganti jadi 0,1. Nah, di sini kita harus menghitung nilai visibility. Setelah Anda lakukan ini, kita hitung nilai visibility. Kita hitung visibility. Nilai visibility itu simbolnya ini ya. Nilai visibility adalah nilai dari 1 per D. Ya. Jadi 1 bagi D. Ini per D. Ya, karena ini nilainya 0 ya. Jadi kita harus buat dulu kondisi if ini sama dengan 0, maka nilainya 0. Kalau tidak, berarti ini. B2. 1 bagi B2. Nah, ini nilai D-nya. Nilai visibility untuk masing-masing nilai. Jadi kita udah dapatkan nilai ini ya, nilai no R, S nih.
Nah, sekarang kita hitung totalnya, karena kan nanti kita pakai nilai total ya. Saya tambahkan sebuah simbol sigma aja. Summary dari oh ya, ini tadi kita lupa nih. M-nya itu jumlah semut ya. Semutnya kita buat 3 misalnya. Kenapa? Karena nanti semut itu startnya dari kota 1, ya. Ada 3 semut di sini ngumpul, nanti dia akan jelajah ya. Jadi masing-masing akan kita jelajah, dan yang ini adalah perhitungan untuk yang semut 1 ya. Nah, karena ini kita mau ngitung untuk yang semut 1 ya, maka yang kita pakai adalah yang ini ya. Ini yang akan kita gunakan. Ini mengingat kembali yang pertemuan lalu ya. Jadi untuk menyegarkan kembali Anda ya. Jadi kita harus hitung dulu ini totalnya ya. Oh, ini belum hitung total ya. Sorry. Ini ngawur ini saya buat. Jadi kita hitung dulu ya. Saya belum hitung nih. Jadi kita hitung dulu nilai P ya. Karena nilai P-nya ini. Nilai P-nya itu adalah nilai tau. Ya. Nilai tau kita pangkatkan dengan alfa. Ya. Kemudian kita kalikan dengan nu. Pangkat dengan beta. Ya, ini ya. Jadi kita kurung ini. Ya, ini dapat nilainya. Ya, ini kita tarik ya. Agak ini. Nah, setelah itu baru kita ngambil nilai totalnya. Ya, ini baru betul ya. Jadi kita tadi ngambil totalnya ya. Total. Summary dari ini semua. Ya. Nah, barulah kita menghitung yang ini P-nya ya. Nah, ini karena kita ngambilnya yang ini P1 ya. Jadi ini kita ngambil semua. Saya ambil, saya taruh sini. Nah, ini sama dengan nilai P-nya. Ini kita bagi dengan nilai ini. Total. Nah, ini dapatlah nilai ini. Setelah itu kita buat kumulatifnya ya. Probabilistik kumulatif. Ini kita buat dulu. Saya buat di sini. Kemudian kumulatifnya. Transpose ya. Nah, ini kita gunakan kumulatif ya. Tuh. Kemudian kita random sebuah nilai, ya katakanlah nilai randomnya. Oh, 0,227 ya. 0,227 berarti ini saya ngambil makro yang kemarin aja, jadi kita tidak repot buat baru. Get node-nya kita ambil. Kemudian saya taruh di sini. Ini kota terpilih ya. Oh, ini berubah lagi. Tuh. Anggap aja nih ya, 3988. Ini sama dengan get node. Ya. Dari
ini ya terhadap ini. Kita lihat codingnya probability kumulatif dan node-nya. Oh ya, node-nya saya lupa. Ya, kota terpilih adalah 2. Berarti tabulis, ya, isi tabulis itu sementara 1 menuju kota 2. 1 menuju 2. Ini ya, untuk yang sementara yang di semut 1. Semut 1. Nah, kita lanjut untuk yang semut 1 karena touringnya baru sampai kota kedua. Ya. Jadi menggunakan nilai yang di sini, ya, menggunakan nilai yang di sini. Ya. Jadi saya ambil ininya. Ini ya. Oh. Ini lupa kita nolkan nih. Ya. Tuh, baik. Ya, enggak berubah ya, tetap ya. Ini tetap di setting 0. Oke, berikutnya adalah kita ngambil ini. Jadi yang kita ambil adalah ini. Kita setting dulu nilainya. Nah, di sini kan kota keduanya adalah terpilih ya. Jadi semua nilai yang ada pada kolom 2 itu kita set jadi 0. Ya, sehingga posisinya ini ada nilai yang 1 dan 2-nya adalah 0. Ya. Nah, ini kita buat dulu. Memang agak ribet ya. Tapi mati aja ya. Pangkat alfa ya. Ya kan? Kalikan dengan ini ya, pangkat dengan beta. Ini karena betanya saya set 1 ya. Sehingga dapat nilai ini. Ya. Nah, karena kita milihnya itu adalah kota yang apa? Kota kedua. Ya. Maka ini kita ambil kota kedua. Ini saya ambil dulu. Oke, sama dengan kota yang kedua ya. Kita bagi dengan nah ini dapat nilainya. Kemudian kita buat seperti ini. Saya copy. Ini nilainya didapat dari transpose. Ini. Ya. Sehingga nilainya kalau kita buat ini sama dengan ini tambah ini. Ya. Kemudian kita random sebuah nilai. Kita random. Anggap aja ini ya, 0,0294. Nah, ini kota terpilihnya kita ambil
get node dari range, kemudian R, ini. Ya, kota terpilihnya adalah 3 ya. Jadi tabulisnya sekarang jadi 1, 2, 3 untuk semut pertama ya. Nah, sehingga bisa kita lanjut lagi untuk yang terakhir. Ya, ini kalau kita lanjutkan sebenarnya nilainya sama ya, udah rapat ya nilainya. Jadi nilainya udah pasti arahnya yang keempat ya. Nah, ini nilainya dinolkan semua. Sehingga kita bisa ngitung juga ini. Bisa copy semua. Itu didapat dari nilai tau. Dikurung dulu. Pangkat alfa. Ya. Kemudian kalikan dengan nilai nu pangkat beta. Oke. Ini akan dapat nilainya. Oke ya. Nah, karena yang terpilih itu adalah kota ketiga, maka ini yang kita ambil nilainya. Nah, ini sama dengan ini dibagi dengan ini. Ya, sehingga dapatlah nilai random ya. Ini sudah dapat nih. Ya, kalau kita random, berapapun nilainya, 0,6989 misalnya, kota terpilihnya sudah pasti 4 ya. Berarti tabulisnya adalah 1, 2, 3, 4. Ya. Ini yang semut 1. Nah, karena kita semutnya ada 3, berarti ini tinggal kita copy. Artinya saya membuat sebuah agent lagi ya, agent yang semut 2 gitu ya. Agent semut 2. Ini. Jadi yang kita bedakan itu hanya nilai random. Nah, jadi kalian cukup mengerjakan ini, ya tinggal di random aja. 0,955. Ini berarti tabulisnya 4. Ya, karena kota terpilihnya adalah 4 ya. Nah, ini karena ini kota terpilih 4, ini kita balik asal. Ini nilainya ini yang dinolkan. Nah, ya kan? Ini sama semua. Nah, karena kota yang keempat yang terpilih tadi, berarti ini yang kita hitung adalah yang kota keempat. Dibagi dengan ini. Itu ya. Kemudian kita random. Kita random lagi. 0,0703, 0,0703. Sehingga dapatlah kota kedua. Berarti di sini 142 ya. Karena kota keduanya ini yang kita dapat ya. Ini kita balik asal dulu. Ini yang jadi 0 ya. Itu. Ya, ini sama. Nah, ini karena ini kota kedua yang jadi terpilih ya, maka kita gunakan rumus yang di sini. Kita bagi dengan sehingga dapatlah ini dan kita random ini nilainya 0,66054 misalnya. Ya, kota terpilihnya 4. Berarti tadi 142 42 3. Nah. Jadi untuk N1 tabulisnya 1 2 3 4 ya. Untuk yang semut 2 1 4 2 3 ya. Nah, sekarang satu lagi. Oh ya.
Jadi kita buat dulu yang semut ketiga. Pak, untuk tabulis terakhir itu perlu dihitung lagi? Kenapa perlu dihitung lagi, Pak? Kan tinggal satu pilihan. Ya ini untuk memastikan aja. Memastikan aja. Ya, karena kalau Anda menggunakan program, walaupun sisa satu, dia tepat lanjut dihitung. Oh iya, Pak. Ya. Oke, ini ke semut ketiga ya. Semut 3. Jadi enaknya kalau Anda pakai Excel, ini enggak perlu diganti. Jadi gantinya tuh yang dinilai random. Karena dia stokastik ya, karena stokastik ya. Jadi yang berubah tuh hanya ini, nilai random. 0,7430 misalnya saya buat ya. Berarti kota terpilih adalah kota 3. Nih, saya buat nih. Nah, karena kota 3 terpilih, ya, ini saya balikkan lagi. Ini yang kita nolkan. Nah, itu. Ya. Nah, yang terpilih ada kota 3. Nih, jadi harus kita ganti nilainya. Ini dibagi dengan jumlahnya. Oke ya, dapatlah nilai. Ya. Kemudian kita random lagi. Kita random. Ya. Ini habis random saya ketik ulang biar nilainya tidak ganti-ganti. Ya, nanti pengaruh pula nilainya. Nah, ini 0,2374. 0,2374 ya. Jadi kota terpilihnya 2. Ya, tadi 13 berarti 132 sekarang. Ya, tabulisnya. Nah, ini sama seperti tadi ya. 2-nya terpilih ya. Ini kota keempat, berarti tetap ya tidak berubah ya. Nah, ini tetap kota keempat, kalau salah nih. Kota kedua ya. Oh, ini betul juga ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita random. Ya, walaupun di random berapapun nilainya juga sama ya. Tetap kota keempat misalnya. Ini 1, 3, 2, 4. Nah, ini. Jadi dari semut 1, 2, 3 ini sudah kita dapatkan turnya. Ya. Nah, sekarang kita hitung nilai jaraknya. Nilai jarak dari semut 1, semut 2, dan semut 3. Ya. Karena tabulisnya ini, ya, di sini saya buat, ya di sini aja. Jadi kalau 1 menuju 2, ya, 1 menuju 2, kemudian 2 menuju 3, 3 menuju 4, oh, dianggap tanggal ya, 2 menuju 3, ya, kemudian 3 menuju 4, ya, kemudian 4 menuju 1. Ya, kita lihat jaraknya, 1 menuju 2, 1 menuju 2, 10. Ya. 2 menuju 3, 35. Kemudian 3 menuju 4, 30. 4 menuju 1, 20. Sehingga kalau kita ngambil totalnya, total jarak ya, ini summary dari ini semua ya. Nah, ini 95 ya, kalau di semut 1 ya. Nah, kalau semut 2, kita ambil dulu ininya. 1 menuju 4, 4 menuju 2, 2 menuju 3, kemudian 3 menuju 1. 1 menuju 4, 20 ya. 4 menuju 2, 25. 2 menuju 3, 35. Dan terakhir 3 menuju 1, 15.
Ya, hasilnya 95 juga ya. Nah, sekarang untuk yang semut ketiga. Ini 1 menuju 3. 3 menuju 2. 2 menuju 4. Dan terakhir 4 menuju 1. 1 ke 3 itu 15. 3 menuju 2, 35. 2 menuju 4, 25. 4 menuju 1, 20. Hasilnya adalah 95 juga ya. Berarti untuk turnya itu adalah 95 ya. Jadi nilai L-nya ya, length of tour ya, itu 95. Sehingga kalau untuk update ya, update nilainya ya. Jadi delta tau-nya itu nanti adalah 1 bagi LK. LK itu adalah rute terpendek. Nah, kalau kita lihat di sini rute terpendeknya 95 ya. Jadi kalau untuk yang ini L itu sama dengan 1 dibagi dengan 95 ya. Karena paling kecil ya. Sehingga delta tau ya, delta tau-nya itu adalah ini. Ya. 1 bagi LK-nya itu. Nah, ini adalah delta tau-nya. Kita ganti variabelnya. Delta tau. Delta tau. Nah, sekarang tinggal kita update nilai ini, nilai tau yang baru nih. Saya taruhnya di sini. Kita sejajarkan aja. Nah, mula-mula nilainya itu adalah ini, ya. Tapi ini akan berubah, ya, karena dia akan mengalami penguapan, ya, karena penguapannya ada faktor evaporation. Jadi nilai ini akan menguap, ya. Sehingga jejaknya itu ya tinggal ini separuhnya ya. Kalau kita evaporasinya 0,5 berarti separuhnya hilang ya. Jadi saya buat 1 min evaporation kalikan tau ya. Jadi kalau seperti ini Anda gunakan persamaan 1 min evaporation, karena evaporasi ini saya buat setengahnya ya. Jadi setengahnya itu nguap ya. Kita kalikan dengan nilai tau yang inisialisasi awal itu. Sehingga nilai evaporation untuk sebelum kita update untuk nilai jejak adalah ini. Ya. Nah sekarang dari jejak semut yang pertama, kita lihat 1 ke 2. 1 ke 2 yang ini, itu kita tambahkan dengan delta tau. Ya, khusus yang ini. Nah, sehingga jadi jejaknya bertambah. Ya. Kemudian yang 2 ke 3 yang ini ya. Nah, ini kita tambahkan dengan delta tau. Hasilnya seperti ini. Kemudian 3 ke 4, berarti 3 ke 4 yang ini. Kita tambahkan dengan ini. Update-nya. Sehingga nilainya seperti ini. Kemudian yang terakhir 4 ke 1 ini kita tambahkan lagi nilainya dengan evaporation penambahannya ya, perubahan update feromon. Nah, untuk semut kedua ya. Semut kedua ini saya copy semua dari yang ini. Oke. Jadi saya copy semua. Kemudian yang ini juga saya copy nilainya. Saya gunakan aja simbol kayak gini. Jadi langsung aja. Ya. Nah, yang berubah adalah yang jejak 1 ke 4. 1 ke 4 ini saya update nilainya. Tambahkan lagi dengan ini. Nah, ini. Jadi ini yang berubah lagi.
Kemudian 4 kedua ini. Saya tambahkan lagi dengan ini. Maka nilainya berubah. Kemudian 2 ketiga ini ya. Jejaknya ini sudah ditimpa oleh semut 1, dipakai lagi di semut kedua. Ya, berarti nilainya akan makin tinggi. Ini, Anda perhatikan nilai jejak feromonnya akan makin tinggi. Kenapa? Karena jalur 2, 3 itu sudah 2 semut yang lewat. Ya. 3 ke 1 ini. Kita tambahkan lagi dengan ini. Hasilnya ini. Ya kan? Nah, sama dengan semut yang ketiga. Jadi, cara kerja semutnya itu juga kita lakukan di semut ketiga. Ini saya copy lagi nilainya. Ya. Oke. Ini juga saya ambil nilainya dari yang semut 2 atau semut 1 sama aja sih. Ya. Kemudian kita perhatikan ya, jejak 1 ke 3 ini. Kita tambahkan dengan nilai ini, perubahannya ya. Ya. Kemudian 3 ke 2 ini. Tambahkan lagi. Sehingga jejaknya naik. Kemudian 2 ke 4 ini. Tambahkan lagi ini. Kemudian 4 ke 1 ini. Nah, 4 ke 1 udah 2 semut yang lewat. Ya. Jadi nilainya akan bertambah. Jadi nilainya terakhir ini adalah nilai tau pada iterasi pertama. Jadi nanti waktu Anda masuk ke iterasi kedua, yang dipakai untuk nilai taunya tuh yang ini. Ya. Jadi setelah 3 semut ini melakukan touring ya pada satu siklus, ya pada saat masuk ke siklus kedua, yang kita gunakan adalah nilai tau yang ini, dan kita hitung lagi seperti yang tadi. Jadi tetap dihitung seperti yang tadi, tapi nilai taunya yang ini kita ganti dengan yang terbaru ini. Itu ya. Jadi berlanjut ya, sampai didapatkan nilai yang paling optimum. Jadi didapatkan nilai jalur yang paling optimum. Gitu.